Di tengah malam yang sepi, di kamar sempit tanpa jendela, seorang gadis muda meringkuk di atas kasur tipis. Perutnya membesar, napasnya tak teratur. Di sudut ruangan, sebuah tespek retak tergeletak. 2 garis merah masih terlihat jelas. Dunia sudah menghakiminya. Bahkan sebelum ia bisa membela diri, ia tak tahu siapa lagi yang bisa ia panggil. Karena saat ia bercerita, tak satu pun tangan yang menggenggam. Bukan simpati yang datang, tapi usulan. Gugurkan saja, agar tak jadi beban. Tapi malam itu, ketika semua suara menyuruhnya mengakhiri, justru ada satu detak kecil di dalam perutnya, yang membuatnya bertahan. Detak yang tak pernah menuduh. Detak yang tak pernah meninggalkan. Anak itu bukan hasil cinta, tapi juga bukan kutukan. Ia adalah kehidupan yang tetap tumbuh bahkan dari luka paling dalam. Dan hari ini, dunia yang dulu menyuruhnya menggugurkan, justru kini berebut ingin memeluk anak yang mereka tolak dulu. Sebelum kisah ini dimulai, tuliskan di komentar, kamu menonton dari mana? Klik like dan subscribe agar Aca Bercerita terus bisa menghadirkan kisah-kisah paling menyayat hati dan membuka mata hati. Karena ini bukan sekadar cerita. Ini cermin luka dari perempuan yang memilih bertahan saat seluruh dunia menyuruhnya menghapus, yang justru jadi penyembuh. Namaku Rara, usia 21 tahun. Bekerja sebagai karyawan minimarket. Tinggal di kamar kos sempit dengan ventilasi yang nyaris tak mengalirkan udara. Hidupku biasa, tak luar biasa, tapi cukup untuk bertahan. Sampai malam itu mengubah segalanya. Aku tak akan menceritakan detailnya. Yang pasti, itu bukan sesuatu yang bisa kulupakan. Tubuhku kotor. Nafasku gemetar. Aku pulang malam karena shift tambahan. Menyusuri jalan kecil di belakang toko karena buru-buru mengejar angkot terakhir. Dan di sanalah semuanya direnggut. Saat aku membuka mata keesokan harinya, dunia tak lagi sama. Rasanya seperti hidup dalam tubuh orang lain. Setiap kali menatap cermin, aku tak mengenali bayangan sendiri. Luka-luka kecil di lengan dan bekas lebam di pipi sembuh dalam seminggu. Tapi rasa ngeri, jijik, dan rasa bersalah tak pergi secepat itu. Lalu, 3 minggu kemudian, aku terlambat datang bulan. 1 strip, 2 strip. Aku memeriksa 5 kali. Semua menunjukkan hal yang sama. Aku hamil. Tanganku dingin. Jantungku berdebar tak karuan. Aku terduduk lemas di kamar mandi kosan yang sempit, dengan ubin yang retak dan aroma pengap yang kian menusuk. Dunia berputar. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar tak tahu harus berbuat apa. Aku mencoba cerita ke ibuku, berharap dipeluk, dimengerti. Tapi yang kudapat justru tatapan kecewa dan suara tinggi penuh amarah. Gugurkan saja. Itu bukan anakmu. Itu hasil aib. Kalau kau pertahankan, jangan pernah pulang. Semua orang menganggap bayi itu salah. Mereka melihatnya sebagai kutukan, bukan kehidupan. Aku hanya bisa menangis. Berkali-kali, mereka membawaku ke tempat praktek, terselubung. Tempat yang katanya bisa menggugurkan kandungan tanpa banyak tanya. Tapi setiap kali aku berdiri di depan pintu klinik itu, tubuhku menolak melangkah masuk. Bukan karena aku ingin jadi ibu. Bukan karena aku kuat. Tapi karena ada satu suara kecil dalam hatiku yang berkata, kalau aku juga ikut membuangnya, siapa lagi yang akan menerimanya? Malam demi malam aku lewati sendirian. Di kamar kos yang lampunya sering mati. Di atas kasur tipis yang baunya tak hilang meski dicuci. Aku tak makan teratur. Tubuhku melemah. Tapi satu hal membuatku tetap bangkit setiap pagi. Gerakan kecil di dalam perutku. Denyut itu nyata. Kecil, lemah, tapi hidup. Aku sempat kehilangan pekerjaan. Pemilik toko curiga melihat tubuhku yang membesar. Dan saat aku tak lagi mampu berdiri lama karena pusing, ia menggantiku dengan karyawan baru, yang lebih muda, dan belum bermasalah. Uangku habis. Ibuku memblokir nomorku. Teman-temanku menjauh. Seolah aku membawa penyakit. Dunia mengecil. Tapi perutku membesar. Harapan tumbuh dari tempat yang paling tak kuduga.
Dari tubuh yang dulu terasa kotor, kini menjadi rumah bagi makhluk suci yang belum tahu apa-apa tentang keburukan dunia. Saat aku benar-benar tak punya tempat tinggal, aku duduk di teras mushola pinggiran kota, mengusap perutku sambil menahan lapar. Disitulah takdir mempertemukanku dengan seorang wanita tua penjual nasi uduk. Namanya Bu Ranti. Ia tak tanya macam-macam. Hanya berkata pelan, "Kamu lapar? Masuk aja ke dapur belakang. Ada sisa nasi dan tahu." Itu kalimat paling lembut yang kudengar dalam 2 bulan terakhir. Sejak hari itu, aku membantu Bu Ranti di warungnya. Menyapu, cuci piring, masak sambal. Ia memberiku tempat di dapur belakang, beralaskan kasur tipis, beratapkan seng bocor. Tapi buatku, itu lebih dari cukup. Di rumah itulah aku bisa tidur tanpa takut pintu ditendang. Bisa makan tanpa mengemis. Dan bisa bicara tanpa ditanya siapa ayah dari bayiku. Dan setiap malam, ketika warung tutup dan lampu dapur dipadamkan, aku berbaring dan mengusap perutku. Ibu tahu kamu bukan kesalahan. Ibu tahu kamu gak minta dilahirkan dari luka. Tapi kamu hidup. Dan karena itu, ibu akan hidup juga. Bayi ini bukan kutukan. Ia adalah saksi bahwa aku bertahan. Ia adalah jawaban bahwa bahkan dalam tragedi, Tuhan menyelipkan kehidupan. Dan aku tak akan membiarkan siapapun menyentuhnya. Bahkan jika seluruh dunia memintaku menyesal karena tidak menggugurkannya. Pagi itu, langit kota memudar dalam warna pucat. Di balik asap dapur warung kecil milik Bu Ranti, aroma sambal dan nasi hangat memenuhi udara. Rara bangun lebih awal seperti biasa. Tubuhnya terasa berat tapi dipaksakan tetap bergerak. Usia kandungannya memasuki bulan ke-6, dan setiap langkah kini terasa lebih menuntut. Tapi Rara tak mengeluh. Ia hanya diam, menyingsingkan lengan baju dan mulai mencuci beras, menyiapkan lauk, menata piring di meja kayu yang sudah mulai reot di ujung kaki-kakinya. Pekerjaan itu menjadi satu-satunya pegangan dalam hidupnya. Bukan karena upah, tapi karena rutinitas membuatnya merasa masih berarti. Namun pagi itu tak berjalan seperti biasanya. Beberapa tetangga yang datang membeli sarapan tidak lagi bersikap biasa. Mereka berbicara pelan sambil menoleh ke arah dapur, lalu menahan tawa seolah sedang membicarakan sesuatu yang memalukan. Mata mereka tak menyembunyikan curiga. Bisik-bisik mulai tumbuh di antara sapaan dan senyum tipis yang tak jujur. Rara tak mendengar jelas apa yang mereka katakan, tapi ia mengenali nada suara itu. Nada yang sama ketika dulu ia dihakimi oleh keluarganya, oleh teman kerja, oleh dunia yang merasa lebih bersih dari dirinya. Ia tahu, kabar tentang kehamilannya telah menyebar. Dan seperti biasa, yang lebih dulu datang bukan empati, tapi stigma. Hari itu berlalu dengan udara yang lebih berat. Siangnya, saat warung mulai sepi dan matahari menggantung tepat di atas genting, Rara duduk sendiri di belakang, mencoba menenangkan napas yang terasa sesak. Perutnya mulai terasa tegang, keringat dingin mengalir di pelipis. Tapi ia tetap diam, tidak mengeluh. Baginya, rasa sakit lebih mudah ditahan daripada rasa malu. Di antara letih itu, ia melihat selembar kertas terselip di kantong celemeknya. Sebuah gambar sederhana, coretan tangan anak-anak. Tergambar seorang perempuan memeluk bayi, dengan senyum lebar dan hati di sekelilingnya. Di bawahnya tertulis kata-kata yang nyaris tak terbaca rapi. "Kamu ibu yang baik." Rara mematung. Matanya mulai basah. Ia tak tahu siapa yang menulis. Mungkin anak kecil tetangga yang sering mengintip dari jendela. Tapi pesan sederhana itu terasa seperti pelukan yang ia butuhkan sejak lama. Ia menyimpan kertas itu dalam saku bajunya, lalu memejamkan mata sebentar, mengizinkan air mata jatuh diam-diam. Hari-hari berikutnya tetap berat. Tapi ada yang berbeda. Beberapa tetangga kembali membeli makanan tanpa banyak tanya. Anak-anak kecil yang lewat di depan warung kadang melambaikan tangan ke arah perutnya. Dan yang paling penting, Bu Ranti tetap memperlakukannya sama, tanpa syarat, tanpa banyak bicara, hanya memberi ruang untuk bertumbuh. Rara tahu, dunia belum sepenuhnya menerimanya. Tapi ia tak lagi merasa seolah berdiri sendirian. Dalam keheningan malam, saat ia membaringkan tubuhnya di tikar belakang warung, tangan kirinya selalu berada di atas perut.
menyentuh denyut halus yang terus bergerak pelan di dalam sana. Denyut itu adalah satu-satunya hal yang membuatnya percaya bahwa ia bukan aib, dan anak ini bukan dosa, tapi kehidupan yang lahir dari luka, tapi tumbuh dalam keberanian. Hari itu langit terlihat aneh. Mendung menggantung tapi tak kunjung hujan. Udara terasa lengket, pengap, dan gerah. Rara tetap bekerja seperti biasa. Tangannya mencuci piring-piring warung yang menumpuk sejak pagi. Tubuhnya sedikit membungkuk karena tekanan dari perut yang kini memasuki bulan ke-7. Setiap gerakan menjadi lebih lambat, dan napasnya mulai tidak teratur. Tapi ia bertahan. Seperti biasa, ia tak pernah ingin mengeluh, apalagi mengeluh karena kehamilannya. Baginya, rasa berat di perut adalah pengingat bahwa ia tidak sendiri, bahwa ada kehidupan yang tumbuh, yang bergantung padanya, yang menjadi alasan ia belum menyerah. Namun tubuh manusia tetap punya batas. Menjelang sore, kakinya mulai gemetar. Pandangannya kabur. Keringat dingin membasahi tengkuk. Suara-suara di sekitar mulai melebur jadi satu, lalu menjadi hening. Dan sebelum ia bisa memanggil siapapun, tubuhnya ambruk ke lantai dapur, menabrak ember yang terisi setengah. Ia pingsan. Bu Ranti menemukannya beberapa menit kemudian. Wajah perempuan tua itu panik, memanggil tetangga, lalu memanggil tukang ojek untuk membawa Rara ke puskesmas terdekat. Di perjalanan, tubuh Rara masih lemas, kulitnya pucat, dan napasnya tak stabil. Banyak yang menduga, mungkin ini komplikasi. Mungkin tubuhnya terlalu lelah. Mungkin ini akhir dari semua penderitaan. Sesampainya di ruang periksa, petugas medis langsung membawa Rara ke ruang observasi. Satu selang infus dipasang. Alat pemantau denyut jantung bayi ditempelkan ke perutnya. Semua bergerak cepat dan senyap, kecuali satu hal yang tak berubah, detak kecil dari monitor di samping tempat tidur. Detak itu stabil, teratur, kuat. Bayi itu masih bertahan, bahkan lebih kuat dari ibunya. Petugas terdiam sejenak. Mereka sempat mengira akan kehilangan 2 nyawa sekaligus. Tapi justru dari tubuh kecil yang belum lahir itu, muncul irama yang menyala, detakan yang berkata bahwa kehidupan belum selesai. Rara perlahan sadar malamnya. Tubuhnya masih lemas, tapi ia bisa membuka mata dan menatap lampu puskesmas yang menggantung di langit-langit. Lalu ia menoleh ke samping, dan melihat kertas kecil yang digantung di tiang infusnya. Bayi perempuan. Detak jantung stabil. 28 minggu. Air matanya mengalir perlahan. Ia tahu tubuhnya nyaris menyerah. Tapi entah bagaimana, anak dalam kandungannya tak goyah. Ia merasa dilindungi oleh sesuatu yang seharusnya ia lindungi. Bagaimana bisa? Bayi ini yang justru menjaga napasnya tetap menyala? Selama 3 hari ia dirawat. Bu Ranti bolak-balik membawa makanan, menyiapkan baju ganti, dan sesekali duduk diam di sampingnya. Tak ada banyak kata. Hanya kehadiran yang tenang, yang menenangkan. Beberapa tetangga datang menjenguk diam-diam, meninggalkan buah tangan atau sekadar menaruh uang di bawah bantal. Tak semua orang pergi, tak semua dunia jahat. Dan saat ia kembali ke warung kecil itu, tubuhnya memang masih lemah, tapi hatinya mulai pulih. Ia tak lagi berjalan dengan rasa malu, tapi dengan rasa syukur. Karena di dalam tubuhnya ada kehidupan yang lebih kuat dari luka, lebih tegar dari dunia yang menghakimi. Malam-malam menjelang kelahiran berubah jadi ladang kecemasan. Tubuh Rara mulai pulih perlahan, tapi pikirannya tidak. Setiap kali ia menutup mata, mimpi buruk datang seperti tamu yang tak diundang, menghantui pikirannya dengan bayangan tangan-tangan asing yang merenggut bayinya dari pelukan. Dalam mimpi-mimpi itu, ia berlari di jalanan sempit, mendengar suara tangis bayi dari kejauhan, tapi tak pernah bisa menemukannya. Kadang ia bermimpi berada di ruang putih yang dingin, dengan tubuhnya terikat, sementara seseorang membawa kabur bayi mungil yang bahkan belum sempat ia beri nama. Setiap kali terbangun, tubuhnya basah oleh keringat. Nafasnya terengah, dan ia hanya bisa memegang perutnya erat-erat, memastikan bahwa denyut itu masih ada, bahwa kehidupan itu belum pergi. Hari-hari menjelang persalinan, warung Bu Ranti tetap buka seperti biasa.
Tapi semua terasa lebih sunyi. Bu Ranti lebih sering duduk diam, menatap Rara dengan pandangan iba yang tak diucapkan. Mereka tak membicarakan ketakutan yang sama-sama dipendam, tapi saling tahu bahwa hari kelahiran tak hanya membawa harapan, tapi juga kekhawatiran yang tak bisa dijelaskan. Pada suatu malam, saat bulan nyaris penuh dan angin berembus lembut dari sela-sela dinding bambu, Rara merasakan kontraksi pertamanya. Tak ada teriakan, hanya peluh yang mengalir, dan tangan yang menggenggam tiang ranjang kayu dengan erat. Ia memanggil pelan Bu Ranti, dan dalam kesunyian itu, seorang tetangga segera bergegas memanggil bidan yang biasa menangani persalinan warga kampung. Persalinan itu berlangsung cepat. Tubuh Rara memang lelah, tapi ia melahirkan dalam diam, hanya sesekali menggigit kain untuk menahan nyeri yang datang bergulung-gulung. Dan saat tubuh mungil itu keluar dari rahimnya, dunia seakan berhenti sesaat. Tangisan pertama terdengar, nyaring, bulat, dan penuh tenaga. Seorang bayi perempuan, merah dan kecil, tapi suara tangisnya memenuhi seluruh ruang dapur sempit tempat ia lahir. Mata Rara basah, dan dadanya penuh oleh rasa yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia tak menangis karena sakit. Ia menangis karena hidup. Bayi itu diletakkan di dada Rara. Kulitnya hangat. Detaknya terasa cepat dan penuh semangat. Dan untuk pertama kalinya, Rara bisa merasakan sesuatu yang selama ini direnggut dari hidupnya. Cinta. Cinta yang tidak meminta syarat. Cinta yang lahir dari luka, tapi tidak membawa dendam. Bu Ranti berdiri di sudut ruangan, menatap dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak berkata apa-apa, tapi hatinya bergetar. Ia pernah kehilangan anak, pernah kehilangan cucu karena kecelakaan bertahun lalu. Tapi malam itu, di hadapannya, kehidupan baru hadir seperti penebusan yang Tuhan kirim diam-diam. Keesokan paginya, kabar kelahiran bayi itu menyebar cepat di sekitar kampung. Tapi bukan dengan cibiran seperti dulu. Kali ini, suara yang datang lebih lembut. Beberapa tetangga mengantar kain bayi bekas milik anak-anak mereka. Seorang pemuda mencarikan kotak kardus bersih untuk dijadikan tempat tidur bayi sementara. Bahkan Ibu RT datang membawa termos berisi air jahe, menepuk bahu Rara dan berkata pelan, "Kamu sudah hebat." Tidak semua orang berubah. Tapi cukup banyak yang kini melihat Rara bukan sebagai gadis yang membawa aib, melainkan sebagai ibu yang penuh keberanian. Dan bayi mungil itu, yang dulu dianggap hasil dari kejahatan, justru membawa penyembuhan yang tak pernah diduga. Hari-hari setelah kelahiran berjalan pelan, tapi hangat. Seperti sinar matahari pagi yang masuk dari sela dinding bambu, kehangatan itu tidak langsung menyinari semua sudut, tapi merembes perlahan, mengusir dingin yang selama ini diam-diam bersarang. Rara kini menjadi ibu. Tak ada pesta, tak ada dokumentasi, tak ada nama ayah di surat lahir. Tapi ada kehidupan yang nyata, bernapas, menangis, dan tertawa dalam pelukannya. Ia menamai bayi itu Amara. Dalam bahasa Sanskerta, artinya abadi. Sebab anak itu lahir dari luka yang tidak dilupakan, tapi dipeluk dan dijadikan kekuatan. Nama itu dipilih bukan untuk menutup masa lalu, tapi sebagai tanda bahwa dari hal yang paling gelap pun, sesuatu yang bersinar bisa tumbuh. Amara tumbuh cepat. Meski hanya diberi ASI seadanya dan popok dari potongan kain bekas, ia jarang rewel. Setiap kali menangis, cukup digendong dan didendangkan pelan, ia akan kembali tenang. Wajahnya bersih, matanya bulat dan jernih seperti air yang belum disentuh debu dunia. Setiap pagi, setelah membantu Bu Ranti membereskan warung, Rara akan membawa Amara ke sisi belakang rumah, di bawah pohon mangga kecil yang daunnya rimbun. Di sana, ia duduk di tikar usang, menyusui sambil memandangi langit. Kadang ia bercerita pada Amara, bukan dengan suara keras, tapi dalam hati. Tentang rasa takut yang dulu menghantuinya. Tentang rasa malu yang perlahan hilang. Dan tentang cinta yang kini tumbuh, bukan pada lelaki manapun, tapi pada kehidupan itu sendiri. Yang mengejutkan, bukan hanya Rara yang berubah. Bu Ranti pun ikut menemukan kembali bagian dari dirinya yang dulu hilang. Sejak kematian anak sematawayangnya karena kecelakaan motor bertahun-tahun lalu, perempuan tua itu hidup dalam kesepian panjang yang tak pernah diakuinya.
Ia tetap membuka warung, tetap tersenyum, tapi ada kekosongan yang tak terisi. Namun sejak Amara hadir, ia mulai tertawa lebih sering. Tangan keriputnya tak lagi hanya memotong tahu dan tempe, tapi juga mengayun-ayunkan bayi mungil itu saat Rara terlalu lelah. Ia membuatkan baju kecil dari sisa kain gorden bekas, dan setiap malam, ia duduk di pinggir tikar, menatap Amara dengan mata berbinar. Amara menjadi pusat rumah kecil itu. Bukan sebagai beban, tapi sebagai cahaya. Rara melihat sendiri perubahan itu. Ia melihat bagaimana luka di hatinya mulai mengecil setiap kali bayi itu menggenggam jarinya dengan tangan mungilnya. Ia melihat bagaimana senyum Buranti mengendurkan kerutan wajahnya. Ia merasakan bahwa keberadaan Amara bukan hanya menyelamatkannya dari keputusasaan, tapi juga menyembuhkan luka orang-orang yang tinggal bersamanya. Tak ada lagi bisik-bisik tetangga yang menyakitkan. Tak semua menerima, tentu. Tapi semakin hari, semakin sedikit yang berani menunjuk dengan mata penuh curiga. Banyak yang memilih diam, dan itu sudah cukup. Rara tak butuh semua orang memaafkan masa lalunya. Ia hanya ingin cukup ruang untuk tumbuh. Dan kini, ruang itu ia miliki. Di warung kecil, di dapur hangat, di pangkuan ibu tua yang bukan darahnya tapi mencintainya seperti anak sendiri, dan di tubuh mungil Amara yang kini menjadi detak baru di dalam hidupnya. Kadang Rara berpikir, jika malam itu tak terjadi, malam kelam yang merenggut rasa aman dan kepercayaan dirinya, ia mungkin tak akan tahu apa itu keberanian. Ia mungkin akan terus menjalani hidup biasa-biasa saja, tanpa tahu bahwa dirinya bisa begitu kuat, begitu penuh kasih, bahkan setelah dihancurkan. Kini, ia tak lagi mengutuki masa lalu. Ia tidak melupakan, tapi juga tidak membiarkannya menjadi belenggu. Ia berdamai. Dan setiap malam, saat lampu warung dipadamkan dan nyamuk mulai berdengung, ia tidur dalam pelukan bayinya yang mungil. Di sana, di balik tirai kain tipis yang berkibar pelan, hidup baru telah benar-benar dimulai. Tahun berganti tanpa terasa. Amara kini berusia hampir 3 tahun. Rambutnya hitam lebat. Matanya bulat seperti dulu saat pertama kali menatap dunia dari pelukan ibunya. Ia tumbuh sehat, lincah, dan cerdas. Terlalu banyak bertanya, terlalu cepat belajar. Seperti anak-anak yang tahu bahwa mereka terlahir bukan untuk disembunyikan. Rara kini berdiri lebih tegak. Tak lagi bekerja di balik dapur, tapi mulai menerima pesanan kue kecil-kecilan. Beberapa warga mempercayainya untuk mengisi camilan arisan, syukuran, atau hajatan. Ia bekerja dari rumah Buranti, yang kini benar-benar menjadi rumahnya. Rumah itu tak besar, tapi di dalamnya penuh kehidupan. Amara menjadi pusat perhatian di lingkungan sekitar. Ia disukai banyak orang, bukan hanya karena lucu dan pintar, tapi karena ada semacam aura hangat yang keluar dari dirinya. Anak ini lahir dari tragedi, tapi membawa kebahagiaan kemanapun ia pergi. Dan Rara, ia mulai belajar bicara. Bukan hanya menjawab, tapi bersuara. Suatu hari, Buranti membujuknya untuk hadir dalam sebuah forum perempuan di balai desa. Sebuah komunitas kecil yang memberi ruang bagi perempuan yang mengalami pelecehan, kekerasan rumah tangga, atau keterpinggiran. Rara awalnya menolak. Ia merasa kisahnya terlalu kelam. Tapi akhirnya ia datang, duduk di barisan belakang, memeluk Amara yang tertidur di pangkuan. Ketika tiba giliran untuk berbagi, Rara berdiri pelan. Tangannya gemetar, napasnya pendek. Tapi ia mulai bercerita. Bukan dengan air mata, bukan dengan kemarahan, tapi dengan ketenangan seorang ibu yang telah berdamai dengan luka dan menjadikannya kekuatan. Ia tak sebut nama. Ia tak buka semua detail. Tapi dari cerita itu, wajah-wajah di ruangan berubah. Beberapa perempuan menangis. Yang lain menggenggam tangan sendiri dengan erat. Dan saat Rara selesai bicara, ruangan hening. Lalu tepuk tangan perlahan menyusul. Bukan untuk membanggakan, tapi untuk menyampaikan, kami mendengarmu. Kami mengerti. Kami juga pernah merasa seperti itu. Hari itu, Rara pulang dengan hati penuh. Bukan karena ia diakui, tapi karena ia tahu, kisahnya bukan sia-sia. Ia menyelamatkan dirinya. Dan kini,
Kisahnya bisa menyelamatkan orang lain. Di malam hari, ia menatap Amara yang tertidur. Pipinya merah, napasnya tenang. Anak ini tidak akan pernah tahu betapa dunia dulu ingin menolaknya. Tapi anak ini akan tumbuh dengan cinta yang tidak main-main. Ia akan tahu bahwa ibunya memilih bertahan, bukan karena terpaksa, tapi karena mencintainya bahkan sebelum ia lahir. Dan Rara sendiri, ia kini bisa tersenyum saat berkata dalam hati, "Aku tidak menyesal. Dari malam tergelap hidupku, Tuhan menyelipkan satu bintang. Dan hari ini, bintang itu bersinar. Di mataku, di tanganku, di hidupku." Beberapa tahun kemudian, Rara duduk di teras rumah kecil milik Bu Ranti, rumah yang kini sepenuhnya menjadi miliknya setelah perempuan tua itu berpulang dengan damai. Dindingnya masih dari kayu, langit-langitnya masih bocor di beberapa sudut saat musim hujan, tapi baginya, rumah ini adalah tempat segalanya dimulai ulang. Amara kini duduk di sampingnya, mengenakan seragam TK. Rambutnya dikepang dua, pipinya bulat kemerahan. Ia memegang buku gambar yang dipenuhi coretan warna-warni, sambil bercerita tentang teman-teman sekolahnya, tentang lagu-lagu baru yang diajarkan bu guru, dan tentang cita-citanya yang selalu berubah setiap hari. Hari ini, katanya ingin jadi dokter. Besok, mungkin berubah jadi penyanyi. Rara hanya tersenyum, tidak membatasi, tidak menuntut. Ia tahu, anak ini berhak memilih jalan hidupnya sendiri, karena dulu, ia sendiri tak diberi pilihan apapun. Hidup tak pernah benar-benar mudah. Tapi luka-luka lama kini tak lagi menyakitkan. Mereka tinggal di sana, sebagai jejak, sebagai pengingat, tapi bukan sebagai penjara. Rara telah berdamai dengan dunia, dengan masa lalu, dan, yang terpenting, dengan dirinya sendiri. Ia menatap langit senja yang berubah jingga. Di hadapannya, Amara menggambar dua sosok perempuan yang saling bergandengan tangan. Satu besar, satu kecil. Di atasnya tertulis dengan ejaan yang belum sempurna, "Aku dan Ibu." Dan saat angin sore menyapu lembut pipinya, Rara tersenyum. Bukan karena semua luka hilang, tapi karena kini, ia tak lagi takut pada bekasnya.